Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Kasubag Tata Usaha, para kasih, penyelenggara zakat dan wakaf, jabat fungsional, baik penyuluh, penghulu, karyawan, karyawati yang kami hormati, dan anak-anak PKL, dan segenap pegawai di jajaran Kantor Kementerian Agama se-Kota Prabu Mulih yang dalam kesempatan ini dapat hadir. Pertama-tama saya mengajak kepada kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin atas kesempatan, izin, rahmat dan limpahan kasih sayangnya jualah, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat bertemu, bermuajahah, bersilaturahim, utamanya di bulan yang mulia ini, yakni bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah atau bersamaan dengan tahun 2022 Miladiah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini akan lebih memberikan makna yang dalam bagi kita, dan sekaligus juga menjadi madrasah dalam kita mempersiapkan diri kita untuk lebih baik dan semakin baik di masa-masa yang akan datang. Selawat beri salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua berharap menjadi pengikut beliau yang setia hingga akhir hayat kita. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini kita akan berbicara masalah mempersiapkan diri menjadi insan muttaqin. Ini adalah hari Selasa, hari ketiga dari bulan Ramadan, atau ada yang sudah hari keempat ini? Ya, tidak apa-apa, hari keempat boleh, keempat, ketiga jadi. Cuman kalau kedua cari dasarnya dulu untuk Indonesia sini. Kalau di luar Indonesia mungkin ada juga yang baru 2 hari ini. Ya, bisa jadi. Itu tidak menjadi permasalahan, silakan saja sesuai dengan keyakinan dan bagaimana kita mempunyai dasar-dasar di dalam melaksanakan ibadah. Tetapi dalam kesempatan ini tentu bulan Ramadan di tahun 1443 Hijriah ini kita ingin dan berharap punya makna yang lebih jika dibandingkan dengan Ramadan yang lalu. Jadi beruntunglah kita Bapak Ibu sekalian, kita sebagai umat Islam diberikan waktu yang begitu teratur, diberikan Allah dalam rangka menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, duniawi dan ukhrawi. Aktivitas keseharian kita sudah diatur sedemikian rupa, mulai terjadinya siang dan malam, pagi dan sore. Dari waktu ke waktu kita melaksanakan sholat. Kalau kita gali dan bisa kita terjemahkan, atau mungkin karena memang belum pernah diungkap, kenapa waktu sholat itu diatur sedemikian rupa, diperintah sedemikian rupa oleh Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sesungguhnya begitu maha kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya, sehingga rangkaian ibadah itu diatur sedemikian rupa. Dari waktu sholat subuh sampai ke sholat zuhur hanya beberapa jam. Dari sholat zuhur sampai ke sholat asar paling 3 jam. Dari asar ke maghrib juga sekitar 3 jam. Karena itulah begitu dekat waktu kita untuk melepaskan diri kita dari hal-hal yang tidak berkenan
yang kita lakukan. Nah, dari maghrib sampai ke subuh baru panjang waktunya. Karena mungkin tidak kati orang yang lagi tidur membuat dosa. Tapi kalau lagi hidup, melek matanya pacak membuat dosa. Maka Allah berikan waktu dari subuh, karena sibuk mungkin agak ngobrol-ngobrol kurang dari pagi sampai zuhur 6 jam. Sibuk dengan aktivitas kita, yang ke kebun, yang ke sawah, yang nakok, yang begawi di meja, begawi nukang dari jam 7 sampai jam 12. 6 jam, agak panjang waktunya. Tetapi Allah berikan space waktu yang panjang itu karena memang Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia, sekaligus Allah memberikan kesempatan nanti untuk menghapus dosa yang sudah kita lakukan. Begitu juga dengan hitungan hari. Kita banyak membaca dari hari Jumat ke Jumat itu adalah waktunya menghapuskan dosa manusia. Dari Jumat ke Jumat. Setelah itu sekarang kita lakukan dari bulan suci Ramadan ke bulan suci Ramadan. Jadi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Jadi barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan dengan penuh perhitungan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi artinya Allah itu maha mengetahui dari apa yang telah kita lakukan, dan Allah telah mempersiapkan bagaimana Dia memberikan kasih sayangnya. Jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian, tentu tidak ada sesungguhnya peluang kita itu untuk mengingkari sunatullah, karena kita mau dan mampu memahami apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Ibadah kita yang kita lakukan sama sekali tidak akan menambah nilai akan kekuasaan Allah. Dan kita melanggar ibadah yang diperintahkan oleh Allah juga tidak akan mengurangi nilai kekuasaan dan kemahabesaran Allah. Tetapi justru akan kembali kepada kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa saya termasuk orang yang bertakwa andai kata beberapa kewajiban kita tidak kita laksanakan? Kita pahamlah, baik mengacu kepada rukun Islam yang sehari-hari yang sudah kita terapkan, sehingga kalau kita menerapkan hukum Islam, menjalankan rukun Islam itu dengan sesungguh-sungguhnya, insya Allah ke tingkat kemutakinan kita, tingkat ketakwaan kita itu sudah bisa terukur. Dan hanya kitalah sesungguhnya Bapak Ibu sekalian yang mampu mengukur sejauh mana kita sudah melaksanakan perintah-perintah agama ini. Orang lain bisa melihat sedikit-sedikit, tetapi yang sesungguhnya kitalah yang tahu. Oleh sebab itu kita diwajibkan untuk menghitung sudah seberapa banyak amaliyah kita lakukan. Hasibu antuha sabu. Jadi hitung-hitunglah diri kita, sudah banyakkah kita melakukan amal ibadah kita sebelum datang pada saatnya hari perhitungan itu sendiri. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kalau saya sering mengatakan kepada kita untuk selalu berlomba-lomba berbuat baik, sedikit-sedikit itu lebih baik daripada kita membiarkan kebaikan itu berlalu begitu saja dari kita. Karena dengan sedikit itu paling tidak membiasakan diri kita untuk selalu berbuat baik, dan ada kebahagiaan batiniah. Kebahagiaan lahiriah itu barangkali kebahagiaan yang ditampakkan atau orang yang bisa menilai bahwa kita seorang yang bahagia. Mungkin karena kita mempunyai harta, mempunyai kebutuhan ekonomi yang dianggap mencukupi, orang menilai kita bahagia. Itu namanya kebahagiaan lahiriah yang dinilai oleh orang lain. Tetapi kebahagiaan yang hakiki sesungguhnya adalah kebahagiaan batiniah. Maka oleh sebab itu orang akan bahagia sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan kondisinya. Mohon maaf, petani akan merasa bahagia dengan kesibukan dan kegiatannya sebagai petani.
Pedagang akan bahagia dengan usaha perdagangannya yang berhasil. Kita sebagai pegawai, pelayan masyarakat akan merasa bahagia apabila tugas-tugas kita sudah kita laksanakan dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Nah, sekali lagi, semua aktivitas itu Bapak Ibu sekalian tidak ada yang lepas dari nilai-nilai agama. Oleh sebab itu, seluruh aktivitas kita harus kita kaitkan dengan keikhlasan. Ikhlas melaksanakan tugas itu tanpa ada rasa keterpaksaan. Masing-masing kita harus meniatkan seperti itu. Jadi kalau demikian adanya, insya Allah, di samping memang perintah-perintah agama yang harus kita lakukan, sholat, zakat, puasa, haji bagi yang sudah mampu, itu tentu, karena memang dia termasuk kepada ibadah mahdoh. Ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah begini-begini caranya dan waktunya, waktu ini maupun sudah ditentukan saatnya. Tetapi banyak amalia-amalia lain yang harus juga kita lakukan dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Dan ini adalah satu bentuk ketakwaan yang kita yakini, yang kita usahakan, yakni rumah dong, amalia sosial. Jadi kita di dunia ini harus melaksanakan amalia sosial. Bagaimana kita dengan tetangga, bagaimana kita dengan keluarga, bagaimana kita dengan sanak keluarga yang lain dan sebagainya. Sehingga amalia-amalia yang disebut dengan amalia sosial itu tidak terbatas kepada aktivitas keagamaan saja. Yang menurut kita mungkin itu tidak ada di perintah agama, tetapi yang sesungguhnya dia adalah bagian dari perintah agama itu sendiri. Ya, apalagi sekarang ini Bapak Ibu sekalian, kita jangan merasa terpaksa. Kan Bapak Menteri Agama sudah sering saya sampaikan, memerintahkan kepada kita untuk membangun toleransi beragama, toleransi dalam setiap aspek kehidupan. Maka dengan toleransi itu akan terbangun harmonisasi, saling memahami dan saling menerima perbedaan di antara kita. Sesungguhnya tidak ada perdebatan dalam beragama. Jangan sekali-kali kita berdebat dengan masalah agama. Karena masing-masing orang sudah punya landasan dan punya guru dan dia belajar. Ya silahkan saja dia melaksanakan amalan ibadahnya sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Maka di awal tadi saya tanyakan, adakah di antara kita yang sudah berpuasa pada hari ini yang keempat hari? Kalau dia mengatakan ada misalnya di antara kita nih, ya silakan saja, tidak ada masalah. Karena organisasi kemasyarakatan terbesar juga di Indonesia sudah mengajak Siti Muhammadiyah dan sudah menetapkan puasa sehari sebelum ditetapkan oleh pemerintah. Nah kita di Kementerian Agama sesuai dengan keputusan pemerintah, maka hari ini adalah hari yang ketiga. Begitu juga nanti pada saat Idul Fitri, jangan menjadi bahasan. Ya kalau kita bahas hal-hal yang semacam itu justru akan menimbulkan persoalan. Tapi kalau kita tidak bahas, ya, maka dia akan menjadi biasa saja dalam kelompok masyarakat yang heterogen seperti kita sekarang ini, dengan berbagai macam pengetahuan, dengan berbagai macam latar belakang dan lain sebagainya. Maka perbedaan itu tentu menjadi hal yang biasa, dan itu yang kita inginkan dan diinginkan oleh Bapak Menteri Agama kita bangun di dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang menjadi tugas dan tanggung jawab Kementerian Agama. Dan mudah-mudahan dengan kita saling memahami ini, kembali lagi masalah ketakwaan, yang terpenting itu adalah bagaimana amalia keagamaan kita ini kita lakukan dengan baik, dengan istiqomah. Kalau kebaikan itu selalu melakukan kebaikan tanpa sedikit pun melenceng kepada hal-hal yang dianggap akan menyalahi ketentuan agama itu sendiri. Jadi ini Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini, dan ini menjadi bahan kita karena kita semuanya akan terlibat dalam kehidupan masyarakat. Tentu hal-hal yang semacam ini, beberapa pokok yang kami sampaikan tadi itu juga dapat diteruskan kepada masyarakat. Artinya setiap orang membutuhkan persiapan, baik persiapan di kehidupan dunia maupun di akhirat kelak, duniawi maupun ukhrawi, mempersiapkan pengetahuan agama dengan baik, dan itu adalah bagian dari tugas kita semua agar masyarakat kita ini semakin hari semakin baik.
dengan tetap menjaga harmonisasi di kalangan masyarakat dan termasuk sesama kita karena memang kita ada perbedaan-perbedaan dan tidak bisa dijadikan satu, maka kita juga saling menghargai perbedaan itu. Jadi kalau itu yang kita terapkan, kalau itu yang kita jalankan, insya Allah tugas-tugas kita di Kementerian Agama ini dapat berjalan dengan baik dan kerjasama sesama kita akan terus terjalin, utamanya kepada para penyuluh. Tidak bisa kita dikatakan takwa kalau kita sendiri sudah melanggar ajaran agama yang kita pegang. Kita menyalahkan orang lain. Misalnya ada tidak di dalam agama itu bisa menyalahkan orang lain? Kan tidak pernah. Nah, itu. Jadi barangkali itu Bapak Ibu sekalian, kalau dipanjang-panjang lagi itu terus dipanjang. Ya, jadi kalau ngomong terus susah berhenti di sini. Ya tidak tahu lah lahir ngomong itu. Kalau lahir ketika ngomong itu begitu tak? Ya, kan? Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tanpa maksud menggurui dari apa yang kami sampaikan, melainkan adalah berbentuk ajakan dan seruan baik kepada diri sendiri maupun kepada kita semua, sehingga pada saatnya nanti sekali lagi kita di Kementerian Agama ini menjadi satu kementerian yang mendapat kepercayaan dari masyarakat dan kita tampil di tengah-tengah masyarakat dengan baik, memberikan kesejukan kepada masyarakat sehingga masyarakat tumbuh kepercayaannya kepada pemerintah secara keseluruhan, bukan hanya kepada kita sebagai Menteri Agama, tetapi dia juga akan tumbuh kepercayaan masyarakat itu kepada pemerintah, sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita bisa mengatakan itu baik sebelum itu terjadi, tetapi kalau sudah terjadi sulit kita untuk mengulang kepada titik nol. Dan misalkan ada keributan misalnya di negara ini, nyesal kita dengan keributan itu, sama dengan sekarang. Banyak yang mengatakan bahwa nyesal kami reformasi ini. Mana nak ngulang lagi dengan peristiwa tahun 98 dan sebelumnya itu? Karena banyak orang yang menyesal dengan reformasi. Nah, tapi ada juga yang senang. Bagi yang dapat kesempatan senang. Jadi itulah dua kutub itu akan terus ada dan kita harus berada di tengah-tengahnya supaya tidak terjadi apa-apa. Demikian, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi kalau ada yang kurang berkenan dan kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.